È stata pubblicata una lettera apostolica dedicata a San Giuseppe. El Papa ha publicado una carta apostólica sobre San José, una carta maravillosa en que reflexiona sobre el misterio del padre adoptivo de Jesús. Papa Francesco ha pubblicato la lettera apostolica Patris Corde, col cuore di padre. O Papa Francisco apresentou para a Igreja a carta apostólica Patris Corde, ou seja, com coração de pai. Surat apostolik ini berjudul Patris Corde, atau dengan hati seorang bapa. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pewarta sabda kembali menyapa rekan-rekan semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada tanggal 8 Desember 2020 yang lalu, bertepatan dengan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik yang beliau beri judul Patris Corde, artinya dengan hati seorang bapa. Surat apostolik ini sekaligus menandai dimulainya tahun Santo Yusuf yang berlangsung sejak 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021. Penetapan ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-150 penetapan Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1870. Figur sentral dari Patris Corde ialah Santo Yusuf, suami Bunda Maria, dan ayah Yesus. Sebelum Paus Fransiskus, Paus Pius ke-12 telah menggelari Santo Yusuf sebagai pelindung para pekerja. Dan Paus Yohanes Paulus II menghormatinya sebagai penjaga Sang Penebus. Mengapa Santo Yusuf? Bagi Paus Fransiskus, Santo Yusuf adalah figur yang cocok bagi dunia dan bagi gereja, yakni sebagai model orang yang bekerja di belakang layar demi kepentingan dan keselamatan umat manusia. Kita tahu di masa pandemi seperti sekarang ini, orang-orang biasa seperti para dokter, perawat, para guru, pekerja publik, dan juga para relawan-relawati, mereka semua mendedikasikan hidup mereka sendiri bagi keselamatan umat manusia. Mereka semua bekerja di belakang layar. Mereka jarang atau nyaris tidak pernah menjadi headline pemberitaan di media massa. Namun demikian, mereka tulus mengabdi dan melayani. Itulah contoh aktual dari figur Santo Yusuf. Ia adalah seorang ayah dan pekerja yang tulus. Dia melindungi Maria dan Yesus demi keselamatan kita umat manusia. Tanpa banyak tampil dan memamerkan diri, Santo Yusuf turut dalam karya keselamatan Allah. Krisis global karena pandemi seperti yang kita alami sekarang ternyata sedang menantang kita untuk berbela rasa seperti yang dilakukan oleh Santo Yusuf. Keutamaan Santo Yusuf yang dapat menjadi model bagi kehidupan rohani kita. Paus Fransiskus merefleksikan 7 kualitas keutamaan yang dimiliki oleh Santo Yusuf. Pertama, Santo Yusuf adalah seorang bapa penuh kasih. Ia adalah suami Maria dan ayah Yesus. Santo Yusuf mendedikasikan status dan hidupnya demi keluarga kudus. Seluruh hidupnya adalah pelayanan bagi Tuhan. Yang kedua, Santo Yusuf juga adalah seorang bapa yang lembut dan penuh cinta.
ia menyaksikan Yesus tumbuh penuh kebijaksanaan. Sebagai ayah, Santo Yusuf melindungi anaknya dengan penuh kasih dan kehangatan. Kualitas ketiga dari Santo Yusuf adalah bapa yang taat. Penginjil Matius melukiskan 4 mimpi Yusuf yang ditandai oleh sikap taatnya kepada kehendak Bapa. Yang pertama, pada waktu Yusuf mengetahui bahwa Maria tunangannya itu ternyata telah mengandung dari Roh Kudus, dan Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Itu dalam Injil Matius bab 1 ayat 19. Yusuf taat menjalankan kata-kata malaikat dalam mimpinya. Malaikat mengatakan kepadanya, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus." Bab 1 ayat 20. Yusuf bangun dan melakukan seperti apa yang telah dikatakan oleh malaikat. Bab 1 ayat 24. Mimpi kedua yang dicatat oleh penginjil Matius. Yusuf taat dan mentaati perintah Tuhan untuk mengungsikan anaknya ke Mesir karena ancaman Herodes. Dari Matius bab 2 ayat 13-15. Mimpi ketiga, mereka kembali dari Mesir ke tanah Israel di Matius bab 2 ayat 19-20. Dan mimpi keempat, mereka mengungsi ke Galilea untuk menetap di Nazaret. Matius bab 2 ayat 22-23. Paus Fransiskus mengajak kita untuk merefleksikan bahwa selain fiat Maria ada juga fiat Yusuf. Yusuf taat pada kehendak Tuhan. Maria sendiri telah mengatakan janji setianya kepada Tuhan ketika dia mengatakan, "Terjadilah padaku seturut perkataanmu itu," dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38. Demikian pula Yusuf memperlihatkan fiatnya sebagai ayah Yesus. Dan Yesus sendiri pada saatnya di Taman Getsemani juga menyatakan fiatnya kepada Allah Bapa. Kata Tuhan Yesus, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Dalam Injil Lukas bab 22 ayat 42. Santo Yusuf mendidik Yesus dengan contoh sikap taat. Keutamaan keempat yang dapat kita teladani dari Santo Yusuf menurut Paus Fransiskus adalah Yusuf sebagai seorang bapa yang siap menerima. Yusuf menerima Maria dengan tulus hati. Ia percaya pada kata-kata malaikat Tuhan. Ia adalah figur seorang pria yang menghormati perempuan. Ia tak mau mempermalukan Maria di hadapan umum. Yusuf adalah pria yang bukan hanya berpikir logis, tetapi terutama bertindak secara sensitif. Yusuf memberi teladan bagi kita untuk melawan kekerasan bagi perempuan. Keutamaan kelima, Santo Yusuf adalah bapa yang berani dan kreatif. Yusuf tidak lari dari kesulitan. Dalam situasi sulit, ia berani memilih tindakan yang bukan menuruti pilihannya sendiri. Dalam situasi yang dilematis, ia menjadi mukjizat bagi keselamatan Maria dan Yesus. Ketika tidak ada tempat di Bethlehem bagi Maria untuk melahirkan, Yusuf menyediakan palungan yang nyaman dan hangat. Ketika harus mengungsi dari ancaman Herodes, Yusuf tegar melindungi dan menyelamatkan keluarganya. Ia percaya pada penyelenggaran dan tangan Tuhan yang melindungi. Keutamaan keenam, Santo Yusuf adalah seorang bapa pekerja. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Ia bekerja keras menghidupi keluarga kudus. Santo Yusuf adalah pelindung para pekerja.
Paus Leo ke-13 dalam ensiklik Rerum Novarum merefleksikan teladan Santo Yusuf sebagai seorang pekerja. Yesus belajar bekerja dan melayani dari ayahnya sendiri, yakni Santo Yusuf. Di tahun Santo Yusuf ini, kita juga patut berdoa dan menghormati para pekerja yang telah mendedikasikan hidupnya bagi umat manusia. Keutamaan ketujuh yang dapat kita teladani dari Santo Yusuf adalah figurnya sebagai bapa tersembunyi atau a father in the shadow. Figur Yusuf sebenarnya menampilkan sifat Allah Bapa sendiri yang selalu mengasihi anaknya sendiri, yakni Yesus. Relasi Yesus dengan Yusuf adalah bayangan dari relasi Yesus dengan Bapanya di surga. Yusuf adalah figur penyertaan Allah Bapa dalam seluruh hidup Yesus putranya selama karya-karyanya di dunia. Rekan-rekan yang terkasih, bagi Paus Fransiskus, orang menjadi ayah bukan hanya karena status menikah dan status memiliki anak biologis. Semua orang, Anda, saya, dan semua teman dapat menjadi ayah ketika kita memberikan hidup kita demi orang lain. Dari Santo Yusuf, kita belajar mengasihi dan melindungi anak-anak, melindungi perempuan, menghormati pekerja, dan menghormati dan melindungi semua saja orang lain dengan hati seorang ayah. Dengan cara itu, kita semua menjadi tanda kehadiran Bapa yang mengasihi, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang lalim. Dalam Matius bab 5 ayat 45. Rekan-rekan semua, semoga selama tahun 2021 kita belajar dari Santo Yusuf untuk bertumbuh dalam iman, semakin mengasihi semua orang sama seperti Bapa telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan memberkati.